Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dilan berusaha membenarkan posisi duduknya untuk menyamankan diri. Bau obat-obatan yang mengisi udara di ruangan tersebut sungguh menusuk hidung, membuatnya merasa benar-benar sakit. Tapi ia tidak memperduli, begitu adanya bau ruangan rumah sakit dan suka tidak suka, ia harus mendengarkan dengan serius laki-laki berjubah putih yang ada di hadapannya. Laki-laki separuh baya dengan kacamatanya bertengger di tengah-tengah batang hidung. Ia bisa mengetahui ada hal yang tidak baik saat laki-laki itu menunjukkan hasil CT scan jantungnya. Dokter Bayu menghela nafas dengan berat, mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah Dilan. Sudah saatnya kamu beritahu masalah ini ke papamu. Dilan melemparkan senyuman yang dibuat-buat, yang ia yakini aktingnya kali ini tidak berhasil pada dokter Bayu. Ini serius, kamu harus segera operasi bypass, operasi untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung. Prosedur itu harus diketahui dan disetujui oleh wali pasien. Iya, jawab Dilan mencoba membuat dokter Bayu lebih tenang. Dokter Bayu adalah teman ayah Dilan semasa sekolah dulu. Dilan mengenal dokter Bayu saat dirinya masih kecil, karena sering diajak ayahnya main ke tempat dokter Bayu. Masalah jantung Dilan diketahui saat dirinya beranjak remaja. Seperti yang Om lihat, aku nggak ngerokok, aku memang jarang olahraga, tapi aku nggak gemuk. Dokter Bayu tersenyum kecut. Sedikit banyak ia mengetahui masalah keluarga Dilan dan bagaimana Dilan bisa tinggal bersama ayahnya. Dilan, saya di sini bicara bukan sebagai dokter kamu, tapi sebagai paman kamu. Kurangi kegiatan kamu yang membuatmu capek, dan yang paling penting jangan stres. Jelas dokter Bayu sambil menyerahkan selembar kertas bertuliskan resep. Ingat pesan Om, kamu gak bilang sama papa kamu, Om yang akan bilang. Siap Om, Dilan melemparkan salam ala anak muda. Sambil melenggang keluar, ia membayangkan harus mengatakan masalah penyakitnya pada ayahnya dan yang lain. Terlebih Kirana. Meski bagi dokter Bayu dukungan keluarga dan orang terdekat itu sangat penting, bagi Dilan mereka semualah yang sangat penting. Ia tidak mau mereka khawatir apalagi sampai mengasihani dirinya karena masalah ini. Enggak, gue enggak mau kayak gitu. Dilan keluar dari rumah mengembalikan obat dan dengan berat hati, ia membuka tabung plastik yang berisi pil-pil yang berbeda. Ia tahu kondisi jantungnya semakin parah dan obat yang harus ia minum pun dosisnya bertambah. Dilan berjalan pelan di koridor rumah sakit sambil melamun. Kala itu sangat sepi, hanya ada beberapa orang dan suster yang lalu lalang terlihat sibuk. Dilan menghentikan langkah kakinya melihat taman rumah sakit, lalu menatap sepatunya sambil tersenyum. Ia teringat hari itu, di mana ia kebetulan mengenakan pakaian yang sama seperti hari ini, kecuali jaket dan topi yang ia pakai hari ini. Seorang gadis terpeleset di hadapannya dan kopi yang dipegangnya tumpah menyiram bajunya sendiri. Mata gadis itu hampir menumpahkan air mata karena malu. Apa Dilan menolong? Tentu saja tidak. Ia hanya lewat sambil tertawa dan kembali ke gadis itu untuk membisikkan sesuatu. Bodoh, kelinci bodoh itu masih sama, cengeng. Hari ini Kirana sibuk memasak sesuatu yang baru dan tidak sabar ingin segera berbagi masakan hasil belajarnya sendiri dari buku masakan yang selalu ia beli, hingga bertumpuk di rak buku. Semenjak ia bekerja sebagai asisten artis, waktu untuk dirinya sendiri jadi berkurang. Bahkan melakukan hobinya sekali-sekali saja tidak bisa. Tante, seru Kirana tanpa mengetuk pintu. Kedua tangannya penuh dengan semangkuk sup daging. Ayo masuk, Tante Elisa keluar tanpa butuh waktu lama. Wanita itu melemparkan senyum paling ramahnya. Kamu mau nyogok Tante ya? Iya, jawab Kirana sambil melewati Elisa dan masuk ke apartemen yang ukurannya lebih besar
dari apartemen yang ia tinggali. Tidak banyak perubahan, masih sama. Sudah lebih dari sebulan, ia tidak berkunjung ke tempat tetangganya itu. Ruangan apartemen yang begitu rapi, sepi dan dingin. Kirana terlihat melihat figura kecil berdiri di sisi vas bunga mawar. Foto baru, ia belum pernah melihatnya. Tante Elisa senyumnya mengembang lebar, tapi sorot matanya tidak segembira senyumannya. Kirana kembali menatap piano tua yang ditutup kain bersih, tidak dihinggapi debu dan kotoran apapun, karena Tante Elisa selalu merawat piano itu. Benda besar itu berdiri indah tengah ruangan yang terbilang tidak luas untuknya. Meski Kirana tidak pernah melihatnya memainkan secara langsung, samar-samar ia bisa mendengar di lorong apartemen suara piano dari dalam apartemen tetangganya itu. Tante, foto Dilan aku kembaliin aja ya. Kirana menarik dompet dengan kasar dari dalam tasnya. Aku gak berhasil minta tanda tangannya. Apa ini? Elisa memungut sesuatu yang terjatuh dari dalam tas Kirana. Ia mengernyitkan keningnya, mengintip ke dalam tabung kecil tersebut. Itu vitamin Dilan. Kirana nyengir sambil meminta kembali tabung plastik kecil tersebut. Ini bukan vitamin, kata Tante Elisa dengan wajahnya yang terlihat begitu serius. Bukan vitamin. Kirana memperhatikan pil-pil tersebut lebih detail, lalu kembali melempar dengan pandangan penuh tanya ke arah Tante Elisa. Teman tante ada yang punya obat seperti ini untuk adiknya. Tante Elisa menatap lurus pada Kirana, dan ia baru melihat pupil matanya terlihat membesar. Tanyakan pada Dilan. Sudah lama Dilan tidak pergi ke Aphrodite seorang diri. Biasanya ditemani Alfa atau teman sesama artis. Ia bahkan benar butuh hiburan. Dilan benci minum, tapi untuk kali ini adalah pengecualian. Ia duduk di bar sambil menunggu bartender menyiapkan segelas whisky, Chivas Regal 18 kesukaannya. Hampir setiap menit dalam duduknya, ia menghela nafas sambil terus menatap tabung obat yang ada di tangannya. Sesekali ia menggumam pelan. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dan berusaha menghubungi Kirana. Kelinci. Cukup lama Dilan duduk seorang diri di bar dan meminum lebih dari segelas whisky hingga Kirana menghampirinya dengan panik. Dilan cengengesan. Udah datang. Lihat deh, ada kuping di atas kepalamu, gumam Dilan sambil menunjuk-nunjuk kepala Kirana dengan wajah dungunya. Di sini banyak orang, seru Kirana dengan suara berbisik. Dengan cepat gadis itu merogoh ponselnya dan menelpon taksi. Bentar lagi kita balik, kata Kirana pelan. Ia melihat bartender sedikit kebingungan dengan kehadirannya. Dia harap bartender itu tidak bawel dan bergosip di medsos. Kirana melemparkan senyuman pada bartender muda itu. Ngapain sih nelpon taksi, di sini aja rame. Celoteh Dilan, tangannya menunjuk asal ke setiap orang yang ada di ruangan tersebut. Kirana mendesis pelan. Ayo. Ia mencoba menyeret Dilan yang sulit diajak bekerja sama. Kirana melihat Dilan menggenggam sebuah tabung kecil di tangannya dengan erat. Dilan, hei, sudah bangun. Kirana berdiri di samping tempat tidurnya, melihat ke arah laki-laki itu sambil melipat kedua tangannya di dada. Ia bisa melihat Dilan masih terlihat sedikit pusing, tapi ia tidak berusaha membantunya. Ia tidak mau menyentuh laki-laki itu. Ia takut jantungnya berdebar berlebihan, dan yang paling penting ia tidak mau terlihat khawatir berlebihan. Saat melihatnya mabuk-mabukan saja sudah membuatnya sedih. Dilan mengusap matanya dengan kasar. Kamu kenapa di sini? Ya iyalah, ini apartemen aku. Kirana memperhatikan Dilan yang masih terduduk lesu. Laki-laki itu hanya menganggukkan kepalanya tanpa berkomentar.
Cepat pulang, mana mungkin aku bawa laki-laki menginap di sini. Dilan menatap jam tangannya yang menunjukkan pukul 11 malam. Aku lapar. Kirana menghembuskan nafas pelan. Ia tahu laki-laki itu pasti lapar. Ia sudah menyiapkan makan malam dan potongan buah untuk menyegarkan perutnya. Kirana tidak banyak bicara dan hanya memandangi Dilan yang makan dengan lahapnya. Ia tidak habis pikir, di balik sikapnya yang sedikit kasar, sebenarnya ia menyimpan banyak kepedihan sendirian. Di muka aku ada kotoran. Di muka aku ada kotoran. Atau kamu nyampurin racun di makanan ini, terus menunggu reaksinya. Sembarangan. Kirana menelan ludahnya sendiri. Pil apa yang kamu bawa-bawa? Ah, itu obat dari dokter. Dilan menatap gadis itu sambil tersenyum. Vitamin yang lama sudah hampir habis kan? Iya, tinggal 2 atau 3 butir lagi. Aku udah gak perlu minum lagi. Memangnya gak apa-apa? Kirana mencondongkan tubuh dan wajahnya. Dengan cepat Dilan menyingkirkan wajah Kirana dari hadapannya dengan telunjuknya sambil berdecak. Ya gak apa-apalah. Yakin? Dilan terus melanjutkan makannya tanpa menatap mata gadis itu. Kirana memiringkan kepalanya memandangi laki-laki itu. Ia merasa ragu untuk bertanya perihal vitamin yang diminum Dilan setiap hari. Apa benar itu obat? Tapi kenapa mesti bohong? Kenapa sih? Tanya Dilan yang merasa tidak nyaman. Enggak, cepatan habisin. Habis itu kamu pulang istirahat. Mobil? Dilan melotot teringat mobilnya. Aku tadi kemarin naik taksi, jadi gimana dong? Biarin aja deh, besok bisa aku ambil. Dilan melahap suapan terakhirnya dan membereskan sisa piring kotornya. Waktu itu kamu minta tanda tangan aku buat tetangga kamu kan? Memangnya kenapa? Fotonya sudah aku kembalikan ke orangnya. Dilan menganggukkan kepalanya. Nanti aku berikan CD terbaru lengkap dengan tanda tanganku. Berikan ke tetanggamu sebagai permintaan maaf. Aku takut dibilang sombong, nanti penggemarku jadi berkurang, kan barabe. Iya, aku juga mau. Ini khusus penggemar, lagian kamu kan penggemarnya Alfa. Dilan mengambil jaketnya dan bergegas menuju pintu. Kalau kamu nanti aja pas ultah, baru aku kasih gratis. Oh ya, lain kali ajak aku ketemu tetanggamu ya. Iya, jawab Kirana sambil menyinyirkan bibirnya. Ia mengikuti langkah Dilan ke pintu dan membukakannya. Kamu dengar suara musik gak? Tanya Dilan yang berdiri di ambang pintu sambil berusaha mendengarkan lebih baik. Tapi suara alunan musik tersebut sudah berhenti. Mungkin aku masih sedikit mabuk nih. Bersambung. Thank you for watching.